Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Green Ethanol atau inovasi energi alternatif dari ampas tebu. Saat ini, kebutuhan energi di Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan juga perkembangan industri. Namun, sebagian besar kebutuhan energi tersebut masih bergantung pada bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil secara terus-menerus menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca dan juga pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, diperlukanlah sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Namun di sisi lain, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tebu terbesar di Asia Tenggara. Produksi tebu yang tinggi menghasilkan limbah ampas tebu dalam jumlah yang sangat besar. Sayangnya, sebagian limbah tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal. Dari kondisi inilah muncul gagasan Green Ethanol sebagai solusi yang tepat untuk mengubah limbah ampas tebu menjadi energi yang bernilai. Ampas tebu memiliki kandungan lignoselulosa yang cukup tinggi sehingga berpotensi digunakan sebagai bahan baku bioetanol. Lignoselulosa tersusun atas selulosa, hemiselulosa, dan juga lignin. Melalui proses tertentu, komponen tersebut dapat diuraikan menjadi gula sederhana yang nantinya difermentasi menjadi bioetanol. Namun, terdapat kendala pada proses fermentasi bioetanol konvensional. Pada metode konvensional, mikroorganisme umumnya hanya mampu memanfaatkan glukosa atau gula heksosa yang memiliki 6 atom karbon. Sementara itu, gula pentosa berupa silosa yang berasal dari hemiselulosa tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, sebagian potensi bahan baku terbuang, efisiensi produk menjadi rendah, dan masih banyak limbah yang tersisa setelah proses fermentasi berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan inovasi yang mampu memanfaatkan kedua jenis gula tersebut secara maksimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengembangkan konsep Green Ethanol melalui sistem fermentasi 2 tahap. Inovasi ini memanfaatkan 2 jenis mikroorganisme yang berbeda sehingga baik gula heksosa maupun gula pentosa dapat dikonversi menjadi etanol. Selain itu, proses ini juga didukung oleh penambahan enzim yang membantu menguraikan senyawa kompleks menjadi gula sederhana. Dengan pendekatan tersebut, seluruh potensi gula yang terdapat dalam ampas tebu dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Hasilnya adalah peningkatan efisiensi produksi bioetanol sekaligus pengurangan limbah yang dihasilkan selama proses fermentasi. Melalui sistem ini, pemanfaatan biomasa menjadi energi dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Tahap pertama dalam proses Green Ethanol berfokus pada pemanfaatan glukosa atau gula heksosa. Setelah proses hidrolisis, selulosa yang terdapat pada ampas tebu diubah menjadi glukosa. Glukosa tersebut kemudian difermentasi menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme ini dipilih karena memiliki kemampuan fermentasi yang sangat tinggi dan telah lama digunakan dalam industri bioetanol. Pada tahap ini, sebagian besar glukosa berhasil dikonversi menjadi etanol dengan efisiensi yang tinggi. Namun, setelah tahap pertama selesai, masih terdapat gula lain, yaitu silosa yang belum termanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan tahap fermentasi kedua. Tahap kedua bertujuan untuk memanfaatkan silosa atau gula pentosa yang sebelumnya tidak dapat difermentasi oleh mikroorganisme konvensional. Pada tahap ini digunakan mikroorganisme Pichia stipitis yang memiliki kemampuan untuk mengubah silosa dan menjadi etanol. Selain itu, ditambahkan enzim selulase dan amilase yang berfungsi menguraikan senyawa kompleks menjadi gula sederhana yang lebih mudah difermentasi. Dengan adanya tahap kedua ini, sisa gula yang sebelumnya terbuang dapat dimanfaatkan sehingga meningkatkan total rendemen bioetanol. Jika dilihat pada alur proses produksi, ampas tebu terlebih dahulu mengalami proses hidrolisis sehingga menghasilkan glukosa dan silosa. Selanjutnya, glukosa difermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae, sedangkan silosa difermentasi oleh Pichia stipitis. Hasil akhir dari kedua proses tersebut adalah bioetanol dengan efisiensi produksi yang lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Setelah membahas proses produksi, selanjutnya kami akan menjelaskan keunggulan dan dampak dari Green Ethanol. Dibandingkan metode fermentasi konvensional, sistem fermentasi 2 tahap mampu memanfaatkan lebih banyak sumber karbon karena
dapat mengolah glukosa maupun silosa secara bersamaan. Hal ini meningkatkan efisiensi produksi bioetanol sekaligus mengurangi jumlah limbah yang tersisa setelah fermentasi. Dari sisi lingkungan, pemanfaatan ampas tebu dapat membantu mengurangi akumulasi limbah agroindustri serta menekan risiko pencemaran lingkungan. Dari sisi ekonomi, ampas tebu yang sebelumnya memiliki nilai rendah dapat diubah menjadi produk energi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Selain itu, teknologi ini berpotensi mendukung pengembangan ekonomi sirkular dan energi terbarukan di Indonesia. Untuk kedepannya, green ethanol memiliki peluang untuk diterapkan mulai dari skala kecil hingga industri biofuel yang lebih besar. Namun, diperlukan dukungan investasi dari kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga penelitian agar inovasi ini dapat berkembang secara optimal. Sebagai penutup, green ethanol merupakan inovasi yang memanfaatkan limbah ampas tebu menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan melalui sistem fermentasi 2 tahap yang lebih efisien. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.